Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Nah, kalau misal piramid-piramid yang di Mesir kuno, sebetulnya itu bukan sebagai kuburan tadinya. Itu sebagai hanggar. Saya sudah ke sana. Ya, makanya ada suatu, kalau misal kita ketik lagi di Google, itu hanggar UFO ditemukan di piramida yang berusia 3000 tahun sebelum Masehi, itu akan muncul artikel dan beritanya. Nah, waktu saya ke sana, saya kasih tahu orang yang mengundang saya ke sana. Di sana, coba diteliti di bagian bawahnya. Itu ada hanggar Kraiman, saya bilang begitu ke mereka. Lalu mereka percaya. Lalu kemudian mereka meneliti dan ditemukan hanggar. Tapi mereka sebut hanggar titanium UFO. Coba ketik deh di Google sekarang. Hanggar titanium UFO di piramida berumur 3000 tahun sebelum Masehi. Masih ada nggak beritanya? Kalau misalnya sudah nggak ada, berarti itu sudah dihilangkan. Di piramida berusia 3000 tahun sebelum Masehi. Mudah-mudahan beritanya masih ada. Biasanya berita-berita seperti itu tuh dihilangkan. Ya, Elon Musk itu kan peneliti dia. Dan dia orang kaya. Dari penelitian-penelitian itu, dan dia itu ada di backup di belakangnya itu orang. Nah, sebetulnya piramid dulu itu di atasnya bisa terbuka dan tertutup. Dan akhirnya untuk menghilangkan jejak bahwa di sana itu, ada yang namanya hanggar titanium dan sebagainya. Nah, di sana akhirnya dibuatlah oleh orang-orang yang setelah kaum Mosram itu pergi, atau orang-orang dari luar bumi ini pergi, mereka jadikan itu akhirnya jadikan kuburan. Kuburan raja-raja Mesir kuno. Yang bahasanya juga sudah nggak ada loh. Bahasa Mesir kuno itu sekarang sudah dipunahkan. Kenapa di Mesir sekarang pakai bahasa Arab kan ya? Sudah tidak ada bahasa Mesir kunonya, itu sudah tidak ada, sudah hilang. Padahal kalau misalnya kita bicara tentang Anubis saja misalnya. Anubis yang kepalanya anjing dan badannya manusia itu ya. Itu kan singkatan. Anubis itu singkatan. Anunkra, Brodela, Istrotet. Anunkra itu gabungan. Itu bahasa Mosram. Brodela itu kaum raksasa, Istrotet itu serigala. Nah, jadi mereka itu sudah mengenal yang namanya rekayasa genetik, menyatukan antara satu DNA dengan DNA lain tanpa masalah. Mereka mengembangkan suatu bakterial khusus. Makanya kenapa orang-orang yang jadi Tomb Raider itu ya, bongkar-bongkar kuburan itu, mereka banyak yang mati kan. Nah, begitu masuk ke sana, begitu terbuka, udara masuk ke sana, si bakterinya itu aktif. Banyak yang terbunuh di sana oleh bakteri-bakteri yang dikembangkan pada zaman Mesir kuno itu. Nah, mereka sudah mengenal satu jenis bakteri, mikroba, yang mampu mengawinkan DNA. Jadi DNA manusia dan DNA anjing itu bisa disatukan, atau serigala itu bisa. Nah, masa lalu bagaimana bisa menemukan yang namanya bakteri Baghdad? Bakteri Baghdad itu yang 3000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. 3000 tahun sebelum Masehi bakteri Baghdad itu, dan itu sudah dipergunakan sebagai dengan nama dendrolem. Itu ada di hieroglif, bagaimana seseorang itu ketika masuk ke dalam gua, mereka itu menggunakan senter, bukannya obor. Itu tuh sudah banyak dan sudah lama. Itu tentang kenapa kita harus belajar sampai ke negeri Cina. Ingat ya, yang namanya raja-raja Cina itu disebut dengan sebagai putra langit. Mereka itu adalah katanya keturunan para dewa. Dan makanya kenapa orang-orang Cina itu selalu melihat ke angkasa dan mereka mencatat setiap pergerakan bintang. Jadi catatan-catatan tentang luar angkasa itu ada di negeri Cina. Karena raja-rajanya merasa dia sebagai putra langit, dan mereka itu selalu mencatat. Ada tim yang selalu mencatat. Dari raja ke raja, ke raja, ke raja, ke raja. Mereka itu stargazer. Mereka itu kaum stargazer. Cina itu adalah orang-orang yang stargazer banget. Makanya kenapa mereka maju. Karena mereka pun sering sekali berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di luar. Makanya kenapa mereka bisa jauh lebih maju daripada kita. Yang pertama, misalnya, mereka menemukan mesiu. Bagaimana mereka bisa menemukan mesiu seperti itu? Tapi dari mana sih mesiu itu bisa mengetahui hal-hal semacam begitu? Terus menemukan bahan-bahannya dan sebagainya, kalau tidak ada yang mengajarkan. Dan bahkan Nikola Tesla sendiri mengatakan, I am receiver. Nikola Tesla itu adalah orang yang sangat percaya dan yakin bahwa ada kehidupan dan makhluk-makhluk cerdas di luar ini.
Lalu kenapa di Amerika ada yang namanya SETI, Search for Extraterrestrial, suatu lembaga yang memang mencari kecerdasan di luar angkasa. Dan mereka banyak sebetulnya menangkap. Cuma kenapa dirahasiakan? Nah, memang belajar ke negeri Cina itu memang sangat diperlukan. Bukan apa-apa. Sekarang juga banyak impor barang dari Cina kan ya. Jadi wajar kalau kita tidak perlu antipati dan sebagainya, anti ini, anti itu dan sebagainya. Pada dasarnya apa-apa yang kita hina itu biasanya ujung-ujungnya kita butuh gitu loh. Ya contohnya barang-barang Cina gitu kan ya. Tetap aja mereka butuh barang-barang Cina. Mau sibuk kampanye ini, kampanye itu, tapi tetap saja mereka itu masih menggunakan itu gitu loh. Nah, ketika kita belajar ke negeri Cina, kita akan belajar dan mempelajari segala sesuatu yang benar-benar mendalam. Kalau misalnya kita mau mendalami, ya contohnya kan ada terakota gitu, patung-patung terakota. Terus kenapa mereka begitu yakin bahwa hidup raja-raja Cina itu ada kehidupan lagi setelah kematian dan sebagainya. Dan dari mana pengetahuan-pengetahuan tersebut? Kalau misalnya kita jeli, mereka itu dapat pengetahuan-pengetahuan seperti itu karena mereka itu rata-rata punya tim stargazer. Mereka itu dibayar oleh kerajaan. Tugas kamu adalah mencatat setiap pergerakan bintang. Nanti biasanya kalau terjadi ada pergerakan bintang seperti itu, nanti ada kejadian apa? Ada pergerakan bintang seperti itu, nanti ada kejadian apa? Dan itu biasanya benar. Nah, jadi alam juga sudah menunjukkan pertanda-pertanda. Ada istilah horoskop dan sebagainya ya. Jadi seperti ada bintang Sagittarius, bintang Aries, bintang apalah dan sebagainya. Nah itu sebetulnya di catatan-catatan itu. Catatan sama ribuan tahun orang-orang Cina itu mencatat. Di kita, ya di orang-orang stargazer itu ada, tapi biasa perorangan-perorangan, tapi karena terlalu cepat dibully, akhirnya mereka berhenti. Malah bahkan mereka itu banyak sekali di dunia persilatan mereka itu dihubungkan dengan aliran-aliran dan titik-titik peredaran darah yang ada di tubuh manusia. Ternyata katanya tubuh manusia juga itu seperti semesta. Banyak sekali titik-titik yang bisa dihubungkan dengan rasi-rasi bintang dan sebagainya. Meridian-meridiannya dan sebagainya. Titik-titik akupuntur dan sebagainya. Itu luar biasanya Cina. Kalau misalnya kita objektif, dan kita mau mempelajarinya itu, dan tanpa yang namanya prasangka-prasangka, kita akan dapat ilmu kok. Disisain tempat-tempat, lu nggak belajar gitu. Ya, kalian ternyata tidak mempelajari apa yang kami sisakan untuk kalian. Padahal kalianlah yang harusnya itu mulai. Kenapa hanya dikuasai oleh 1-2 orang saja? Kenapa kalian tidak bongkar? Untuk apa akal yang diberikan itu? Jadi orang-orang zaman dulu itu sudah bisa membaca semesta. Membaca gejala-gejala alam, membaca segala macam yang memang diperlukan untuk kesuburan dan kemakmuran kehidupannya. Hanya kenapa ilmu tersebut hilang pada zaman sekarang? Bahkan digantikan oleh ilmu-ilmu yang hanya sekedar jadi makalah. Dan bahkan dewa yang dianggap dewa-dewa itu sebetulnya kan bukan dari planet ini. Mereka menceritakan mereka datang dari bintang-bintang yang sangat jauh. Berarti sejak zaman dulu manusia itu sudah lama berhubungan dengan makhluk-makhluk yang dari luar bumi ini. Ya tinggal bagaimana sekarang kita memanfaatkan pengetahuan ini untuk apa pada masa kini. Di sana itu ada asteroid besar 66,8 juta tahun yang lalu. Itu Jazirah Arab itu dihantam oleh asteroid yang dulu memusnahkan dinosaurus. Dulu tuh di sana subur sekali. Dan banyak sekali dinosaurus, makanya kenapa di Arab itu Jazirah Arab banyak minyak kan di sana. Nah minyak itu kan dari fosil. Nah begitu dihantam oleh asteroid yang sangat besar itu, permukaan planet bumi ini hancur, lebur, berantakan, semuanya jadi rata, gundul, dan kemudian tanah kebalik, semuanya terkubur. Kering itu jatuhnya, makanya dikatakan makra. Makra, jadi makra itu matahari kecil. Nah itu menghantam di sana, jebret, hancur semua, dan satu lagi ada lagi di Takra di Cina di sana. Makanya di sana ada gurun yang namanya Takla. Nah terus begitu hancur di sana,
Kemudian makanya lihat kota Mekah itu kan seperti parabola tuh, pinggir-pinggirnya itu mencuat gitu kan. Ada di tengahnya itu seperti kota Bandung lah, parabola semacam itu. Nah, itu titik pusat dari radiasinya itu yang sekarang dikenal dengan di Ka'bah itu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.